Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribuners, Health Talk kali ini kita kedatangan Dr. Ibrahim. Dia adalah salah satu dokter dari awal Bros Panam. Dan untuk kalian semuanya yang pengen tahu lebih lanjut kami membahas apa, check it out. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke dok, jadi biar sahabat Tribuners di rumah juga tahu, boleh dokter perkenalan dulu nih? Oh iya. Iya benar. Saya Dr. Ibrahim Irsan Nasution. Spesialisasi saya dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Yang juga saya subspesialis konsultan onkologi bedah kepala leher. Nah benar. Iya. Berarti ini dokter THT. THTKL. THTKL. Ada KL-nya tambahan. KL itu apa dok? Kepala leher. Kepala leher. Oh, itu dia kepanjangannya. Nah, ngomong-ngomong THT, hari ini kita juga ngebahas seputar itu ya, Dok ya. Oke. Pastinya tentang itu, Dok. Iya. Nah, iya benar. Jadi kita sekarang healthy talk tentang penggunaan earphone wireless. Oke. Iya, Wireless earphone ya. Bluetooth. Iya. Nah, kayak Anggi pribadi juga sering tuh, Dok, pakai earphone tersebut. Yang mau Anggi bahas hari ini, dampaknya apa sih, Dok? Seperti itu, mungkin mewakili juga sahabat Tribuners yang ada di rumah. Iya. Oke. Ya, pertama saya jelaskan dua dulu ya. Pertama yang ditanyakan adalah device atau alat. Alat bantu mengantarkan suara ke telinga Iya. dari gadget, ya, dari gadget. Di mana kalau dikatakan dia menggunakan gadget earphone wireless, Ya, pakai sekarang Bluetooth. teknologinya Bluetooth. Ya, mungkin dulu ada dengan infrared mungkin atau Iya. gelombang lainnya. Benar. Nah, kalau kita membahas Bluetooth device, tentunya gelombang yang dipakai itu mengantarkan gelombang suaranya itu dengan gelombang elektromagnet. Lebih kurang ada 2400-an itu baiknya kan. Nah, itu pertama yang harus kita ketahui dulu. Kemudian baru kita bahas tentang telinganya. Kira-kira ya. Jadi bagaimana, apakah berdampak enggak penggunaan gadget earphone yang teknologi Bluetooth ini ke fungsi pendengaran manusia, atau mungkin lebih jauh berpengaruh nggak dengan fungsi kesehatan lainnya, terutama yang dekat-dekat kepala nih, Nah, iya, otak benar, mungkin, benar, mata atau dan lain-lain. Karena langsung ya, Dok ya. Iya, langsung. karena deket, Nah, iya. langsung deket, gelombang yang dipakai elektromagnetik. Nah, saya bukan menjawab atas asumsi saya ataupun atas pemikiran saya, tidak. Tentunya berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di banyak tempat, di banyak negara dengan evidence base ya, evidence base. Ternyata teknologi Bluetooth wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan low energy. Dengan low energy. Low energy ini, sehingga hasil penelitian itu baik kepada tikus hewan coba dan juga ke manusia dari banyak penelitian tidak berbahaya dan tidak berpengaruh ke fungsi kesehatan, baik itu fungsi pendengaran di telinga maupun fungsi lainnya di sekitar situ, baik itu ke mata, ke otak, dan ya dekat-dekat kepala juga. berarti- Iya, jadi berita menggembirakannya adalah mudah-mudahan tidak Iya, benar. berpengaruh. Benar Itu dia. sekali. Nah, ini kan, Dok, kalau misalnya kita berbicara tentang keamanan, ada nggak sih, Dok, dampak negatifnya mungkin? Nah, dampak negatif yang mungkin kita dapat lihat dari efek ataupun penggunaan earphone secara umum, bukan hanya Bluetooth, bukan wireless, dengan headphone, dengan Handsfree. handsfree dan lain-lain. Nah, itu malah bukan dampak dari low energy daripada Bluetooth-nya, itu bukan, tapi lebih pada cara penggunaan headphone, handsfree ataupun earbud ataupun itu earphone itu adalah bagaimana menggunakannya secara baik dan benar, karena di zaman sekarang kita juga membutuhkan itu. Iya, benar. Tapi mungkin beberapa dari kita tingkat pengetahuan dan tingkat penggunaannya tidak benar gitu ya, ada yang salah ya. Nah, dari sisi penggunaan yang benar adalah gunakanlah dengan bijak dengan batasan-batasan tertentu. Iya, benar. Apa batasannya? Tentu
ini digunakan berapa lama? Digunakan untuk apa? Nah, kemudian lagi seberapa besar volume suara yang didengarkan? Iya, benar. Itu Iya. sangat Kemudian lagi jenis suaranya. jenis. Iya. Nah, itu kalau kita bahas satu-satu misalnya, ini juga berdasarkan penelitian, ya, ilmu pengetahuan bahwa manusia baik pakai earphone ataupun tidak pakai earphone mendengar langsung itu ada batasan-batasan ya dalam penggunaan ini. Di mana kita tahu gelombang suara itu diukur dari frekuensi dan amplitudo. Iya. Nah, terutama kita melirik dari amplitudonya ya. Ya. Nah, sebaiknya digunakan pada frekuensi dan amplitudo yang sehat. Ya, kalau kita sebut angkanya tentu nggak semua terukur yang kita dengar-dengar ini. Artinya suaranya itu harus tidak keras. Nah, saya nggak nyebut berapa amplitudonya, nggak terukur sama kita karena Iya. ukurnya tidak ada di ruangan ini, tidak ada di dalam mobil, tidak juga ada di telinga kita pada pakai itu gitu ya. Suaranya jangan keras. Jangan lebih 2 jam per hari. Oh, baik. Iya. Nah, itulah penggunaan yang bijak. Jadi suaranya level volumenya sedang ke rendah. Kalaupun suaranya agak keras, jangan lebih dari 2 2 jam jam. per hari. Nah, itu dia. Karena apabila melebihi dari ketentuan-ketentuan itu, ternyata pembuktiannya bahwa gelombang suara itu yang akan menyebabkan rusaknya sel-sel yang ada di dalam telinga dalam kita. Sel itu ada di koklea atau rumah siput. Di situ ada sel yang apabila terpapar suara keras lebih dari 2 jam dalam sehari dan hampir tiap hari terpapar akan merusak sel-sel di dalam koklea ataupun rumah siput itu yang dinamakan hair cell, terutama hair cell bagian dalam, inner hair cell. Terpapar, lama-lama mengalami kerusakan dan akan merusak daya reseptor atau daya tangkap dari Pendengaran. sel-sel itu sehingga fungsi pendengaran pun menjadi menurun ataupun terganggu. Ya, jadi berpengaruh dia ya, Dok. Iya, berpengaruh. Nah, kadang Anggi juga kayak gini, Dok. Misalnya lagi ketiduran, iya kan? Itu sampai pagi tuh kadang dengerin musiknya. Nah, Anggi kan nggak tahu nih, Dok, telinga Anggi rusak atau gimana. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa, Dok, kalau ada gangguan? Nah, ketiduran, headset ataupun earphone ataupun handsfree-nya tetap melekat, suara yang keluar tetap berjalan, apalagi suaranya agak keras dan keras, lupa tidur, lupa dilepas dan tidurnya kira-kira 6 jam, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Manusia yang tidur tadi atau Angginya tidur tidak menyadari sedang mendengar karena betul-betul dia sedang dalam keadaan ketiduran, tapi gelombang suaranya tetap ya memberi stimulus terus ke yang saya sebut tadi ya, sel-sel yang ada di rumah siput itu. Akhirnya apa? Bisa rusak lebih parah karena bisa 4-6 jam. Besok diulangi lagi, besok lusa diulangi. Akhirnya apa? Tanda-tanda awal adalah pada saat kita malam lagi nggak pakai itu, telinga kita berdenging. Oh, itu. Nging. Berdenging. Walaupun tanpa apa gitu. Ya, berdenging. Itu tanda-tanda awal Tanda-tanda awalnya. bahwa sel inner hair cell itu mulai terganggu. Nah, mulai lagi apa itu? Seperti bengap. Bengap itu ya, Nggak. pendengaran mulai berkurang. Oh, agak ketutup gitu. Ya, agak ketutup. Nah, inilah tanda-tanda awal yang harus diketahui. Nah, bagaimana mencegahnya? Pertama ya udah jangan lagi ulangi Iya. cara pemakaian headset yang tidak benar tadi. Nah, itu deh. Nah, lebih buruknya lagi kalau tidak sadar juga tetap memakai gitu ya lama-lama terjadilah ketulian. Jenis tulinya namanya tuli saraf pendengaran. Tulis saraf Atau nama kedokteran, nama kerennya sensory neural hearing loss. Sensory itu daya tangkap gelombang suara, neural itu saraf, hearing itu mendengar, loss itu kehilangan pendengaran. Waduh, Itu bahaya dia. sekali.
Nah, jadi sebenarnya bukan earphone yang berbahaya, namun cara penggunaannya lagi ya, Dok ya. Iya, Oh, ya bagaimanapun dalam era digital, era sekarang banyak device-device yang canggih-canggih, kita tetap punya efek positif. Tapi dalam penggunaan yang tidak benar juga harus kita luruskan, jangan sampai terjadi penggunaan yang tidak tepat. Ya, pokoknya Iya. penggunaannya jangan sampai berlebihan dan Iya. maksimal kalau bisa 2 jam. Iya, saya punya pengalaman memang agak sering pakai Bluetooth malah ya, tapi memang karena pengetahuan saya ada sambil naik sepeda, dengar musik, sambungkan ke gadget ya, Iya. asik ya naik sepeda, tapi terukur ya mudah-mudahan masih sehat pendengaran kita. Iya, benar, Iya. amin. Tapi jujur aja pernah sih kayak ngedengung gitu. Ya, jangan dulu parno. Iya, Jangan dulu parno. jadi parno. Karena itu habis sering Iya. ketiduran kalau nggak denger lagu rasanya nggak Iya. bisa tidur gitu Nah, kan. coba telaah aja secara pribadi Anggi ya. Heeh. Bagaimana tadi keterangan saya ya Iya, tadi iya. ya, betul nggak suaranya keras, lebih iya. 2 jam sehari, lagi ketiduran terpasang, Iya. kalau hanya sekali 2 kali, mudah-mudahan tidak. Nah makanya jangan parno dulu. Ya kalau bagusnya memang konsultasi ke dokter THT, nanti mungkin diperiksa, ada mungkin pemeriksaan tambahan bisa nanti ya, namanya audiometri, ada juga dengan timpanometri, dengan otoakustik dan lain-lain bisa. Tapi kalau jangan parno, kenapa? Nanti malah khawatirnya berlebihan, nanti tidak bagus. Iya, itu oke. dia. Gitu. Tapi tuh kalau misalnya hanya menggunakan untuk mengangkat telepon tapi digunakan 1 harian itu nggak apa-apa? Nggak ada Tunggu. suara? Oh nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa Tidak ya? apa-apa. Misalnya kayak hanya untuk mengangkat telepon? Muncul persoalan berbeda. Oh, gitu. Apalagi jenisnya bukan yang headphone ya. Iya, yang itu Ya. masuk ke dalam telinga. Yang masuk ke dalam telinga ini, muncul adalah kita tahu besarnya itu kira-kira sebesar liam telinga, agak Iya. kita colok, melekat. Beberapa orang menyebabkan efek yang lain adalah infeksi Oh, lecet gitu. di sini. Walaupun nggak karena ada terlalu suara yang lama. keluar ya, Dok, ya? Iya, jadi bukan efek kepada pendengarannya, efek kepada kulit liam telinganya infeksi, namanya otitis eksterna. Karena ya. melekat. Iya, mungkin ada kuman, lecet dikit, dibiarkan dan berulang-ulang. Otitis eksterna, infeksi telinga luar. Nah, benar Itu. sangat-sangat berguna sekali nih kan. Itu efek yang berbeda lagi. Iya, karena zaman milenial rasanya lebih enak aja gitu pakai yang itu. Iya, ya, iya, angkat telepon iya. tinggal angkat 1 harian, walaupun kami kan mikirnya walaupun nggak ada suara, nggak dengerin musik ya udah nggak apa-apa Iya. untuk ngangkat telepon. Iya. Efek yang lain apa lagi ya? Misalnya ada tuh yang pakai berlama-lama, Mhm. suaranya lumayan agak keras ataupun tidak keras juga. Gelombang suaranya terperangkap di situ ya, kadang-kadang mengganggu keseimbangan juga. Keseimbangan Iya, keseimbangan. Jadi telinga itu fungsinya 2. Mhm. Pertama mendengar, yang kedua untuk keseimbangan. Ya. Nah, ada tuh beberapa orang pakai itu tertutup pakai helm, ya, dengar suara keras lah, dia tiba-tiba oyong rasanya. Nah, itu ada juga. pengaruh, Iya. berpengaruh Iya. sekali. Karena telinga tengah itu gunanya di situ untuk mendengar dan Keseimbangan. keseimbangannya juga terganggu. Nah, itu dia salah satu juga. Itu dia. Nah, jadi teknologi Bluetooth-nya sendiri mudah-mudahan low energy, elektromagnetiknya tidak terlalu mengganggu ke sistem itu, malah efek dari penggunaan gelombang suaranya yang tadi kita bahas itu yang bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran manusia. Bahkan daya rusaknya kalau terlalu lama adalah kalau pertanyaannya misalnya, bisa nggak kembali? Ternyata tidak bisa kembali, irreversible. Karena sel-sel rambut reseptornya di situ sudah rusak. Beda dengan kulit, kalau luka sembuh. Iya, dikasih obat. Iya, lecet sembuh. Tapi kalau Tunggu kulit lagi. udah syaraf itu memang agak susah. Itu dia udah saraf dan berulang-ulang dia irreversible. Itu Jadi dia. kalau bisa tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, Iya, mencegahnya bijaklah menggunakan teknologi headphone ataupun wireless jenis Bluetooth ataupun yang handsfree itu dia. Jadi bukan earphone yang salah tapi kembali lagi kepada penggunaan Cara dari menggunakannya. pribadinya. itu Oke. dia. Setidaknya mudah-mudahan ya tips-tips penggunaannya itu
Jangan lebih 2 jam, suaranya jangan terlalu kenceng ya, Iya. volumenya gitu ya. Lagi yang bass. Memang asik sih. Iya sih, benar. Makin besar tuh makin Iya. kayak Apalagi kan penggunaannya nih cara individual ya, orang lain sekitar kita nggak terganggu. Ya, jadi nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang mengingatkan untuk itu ya. Jadi suruh-suruh sendiri kata Iya. kata orang Medan ya, kata orang Medan suruh-suruh sendiri dia berjam-jam. iya, benar. Apalagi suruh sendirinya pasang mau tidur ngantuk terlelap sampai Iya, subuh sampai pagi. Wah, itu bahaya. Oke. Itu bahaya. Oke Dok, Anggi udah cukup mengerti tentang earphone, tapi Anggi tetap mau ngebahas seputar pendengaran. Nah, pendengaran yang terjadi kalau misalnya makin tua Dok, itu kan kayak makin berkurang. Itu tuh bisa terjadi nggak sih di kami yang mungkin masih berusia muda? Ya. Nah, membahas ini kita lihat dulu telinga kita. Telinga itu ada luar, tengah, ke dalam. Terutama kita coba bahas telinga dalam itu, di situ ada saraf-saraf tempat bagaimana gelombang suara diubah menjadi gelombang elektrik masuk ke dalam saraf di otak sehingga kita bisa mendengar. Nah, terutama kalau membahas orang tua, kita tahu faktor-faktor aging, penuaan bukan hanya kena kulit yang keriput, ya, bukan juga hanya mata yang meraih rabun, termasuk saraf-saraf fungsinya sudah berkurang juga. Iya. Ya, banyak juga yang memang fungsi pendengarannya masih bagus ya, tapi tidak bisa kita pungkiri memang fungsi-fungsi sel akan berkurang ya, terutama sel kita itu kan bertukar ya, artinya ada yang mati, ada yang diganti lagi gitu. Kulit gitu juga, kulit berganti, makanya keriput. Karena apa? Penggantinya lamban ya, tapi sel yang lain udah mati. Itu dia. Samalah di dalam kira-kira. Saya analogikan begitu. Terutama di telinga dalam yang untuk fungsi-fungsi pendengaran. Nah, di orang tua disebut namanya kalau akibat faktor aging atau faktor penuaan namanya gangguan pendengaran yang menurun, biasanya bilateral atau keduanya namanya presbyakusis. Presbyakusis. Akusis itu mendengar, pres itu kira-kira tekanan yang terlalu lama penggunaan ya karena faktor tua ya. B itu biasanya karena kiri kanan kena. Dua-duanya kena. Itu ciri-cirinya. Nah, ya bisa kita antisipasi dengan alat bantu dengar itu. Nah, tapi kalau kita sambung pertanyaan untuk dijawab, apakah anak muda bisa kena? Bisa. Bisa, beberapa orang faktor agingnya lebih cepat. Kira-kira. Tapi tidak banyak, ya, jarang terjadi. Nah, malah yang tadi yang kita bahas tadi, faktor bising. Bising itu bisa mau pakai gadget, mau pakai headphone, mau pakai wireless atau apapun, bahkan yang denger ya kita di samping pabrik yang mesinnya kuat, kita kerja misalnya di kapal dekat mesin ada itu dia, atau kerja itu di sering motong kayu pakai gergaji itu, itu kalau diukur-ukur frekuensi amplitudonya, rentang paparan bisingnya tetap bisa kena. Tapi jenisnya bukan presbyakusis namanya ya, sensory neural hearing loss tadi, khusus untuk karena bising baik pakai earphone atau apapun, bahkan tidak itu terpapar, itu namanya NIHL ya, noise induced hearing loss. Noise to bising terserah tuh tanpa earphone atau apa aja ya. Induce itu dipicu ya, dipapar terus hearing loss. Jadi hilangnya pendengaran akibat paparan noise ataupun bising. Itu dia sebenarnya inti dari kenapa anak-anak muda bisa kena. Jadi, dan sekarang kayaknya angka, saya rasa kalau ada penelitian mungkin banyak ya. Iya, benar. Mungkin banyak ya. Tapi belum ada penelitian, nanti kita buat penelitian di Pekanbaru. Iya, baik. Oke, nanti kami undang lagi. Iya. Iya, berarti anak muda juga bisa kena ya dok? Bisa Jangan kena. berpikir bahwa masih muda nih, kayaknya ya udah masih lama gitu ya. Gangguan pendengaran jawabannya bisa kena. Cuma kena. berbeda tadi, kalau orang tua presbyakusis, anak muda cenderung di noise induced hearing loss tadi. Yang kasihannya orang tua juga kan, mungkin mantan rocker atau apa ya kan gitu kan, udah kena presbyakusis, noise induced kena juga gitu. Jadi komplikasi jadinya ya. Nah,
Anggi juga mau nanya nih dok, tadi kan kita ngebahas tentang kalau misalnya udah kena gangguan pendengaran terhadap wireless atau headset sebagainya. Nah ini kalau misalnya yang di lain itu dok, bisa pulih nggak kira-kira? Jadi kalau sudah kena sel-sel inner hair cell di cochlea ataupun di rumah siput, memang kalau sudah rusak memang irreversible. Baik yang noise inducing loss juga karena presbyakusis tadi. Berarti apapun penyebabnya, Iya. tetap nggak bisa pulih lagi. Ya asal yang kena itu, termasuk yang membuat kena itu apa? Obat-obatan. Oh. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Iya. Ada obat-obatan yang namanya kalau disebut dia disimpulkan ototoksik. Drugs ataupun obat yang membuat toksisitas atau meracuni sel-sel di dalam Pendengaran. telinga dalam, terutama saraf-sarafnya. Itu pun irreversible. Nah, penggunaan obat yang bijak juga gitu kan, jangan makan sembarangan gitu. Nah, Berarti itu. berpengaruh kepada pendengaran juga ya dok? Iya. Nah, pasien kebetulan saya kan subspesialisnya ini onkologi ya. Beberapa pasien tuh diobati tidak dengan operasi, dengan namanya kemoterapi. Dengan Kemoterapi itu obat-obat yang sangat keras untuk membunuh sel-sel tumor. Selain sel tumor juga dia bunuh atau dia matikan, sel-sel normal pun kena. Termasuk efek sampingnya ke telinga juga. Nah, namanya ototoksik. Nah, berbeda lagi. Kena saraf telinganya juga dan irreversible juga. Tidak bisa balik ke normal lagi. sama sekali. Oh, ini di kuliah kita nih berapa semester kalau gitu ini. Iya sih dok, bener. Iya. Nah kalau misalnya seseorang yang menggunakan alat bantu dengar, itu kira-kira dia boleh nggak sih dok menggunakan atau mendengarkan musik deh gitu? Oke. Iya. Jadi ada orang yang pendengarannya sudah berkurang. Iya benar. Kita anggaplah yang telinga tengahnya kena. Salah satu yang bisa membantunya adalah dibantu dengan alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu prinsipnya adalah alat itu ditempatkan di liang telinga, bisa juga dilengketkan di sini, ada tipenya itu ya, ada juga ya yang hantaran di sini udara, di sini hantarannya tulang. Alat ini menangkap gelombang dari luar, diamplifikasinya, diperbesarnya gelombangnya sehingga sudah besar gelombang suaranya, daya tangkap telinga di dalam tadinya kecil, bisalah menangkap gelombang suara yang intensitas suara yang amplitudenya yang besar tadi, sehingga bisa mendengar. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anggi, gimana, boleh nggak atau bisa nggak gitu ya? Iya. Dua-dua sekalian sih jawab, ya bisa. Tapi nggak perlu lagi pakai apa tadi? Headphone. Iya, pakai alat bantu dengarnya nggak usah dipasang lagi. Ya pasang aja, misalnya ada contoh, misalnya pasang. Ya suaranya dikerasin gitu kan. Ya sama dengan suara yang di luar itu kan dikeraskan juga tuh, diamplifikasi di alat-alat bantu dengar tadi. Nah, tapi tadi janganlah diperburu dengan perilaku yang tadi kita sebut di awal. Nah, iya. Jangan terlalu keras sekali. Jangan juga terlalu lama, apalagi terlena sampai ketiduran. Nah, itu dia. Anggi banget. Oke. Pertanyaan terakhir pada sore ini. Tips nih dok untuk sahabat Tribuners yang di rumah, mungkin entah itu bagaimana caranya menjaga pendengaran atau bagaimana lah itu dok caranya agar telinganya masih tetap berfungsi deh sampai nanti gitu, tanpa ada kerusakan. Era digital sekarang dengan teknologi ya yang luar biasa. Tips saya, anak muda siapapun itu bijak pakai gadget, apalagi berhubungan dengan fungsi pendengaran. Tadi ada teknologi Bluetooth untuk ini ya, pendengaran. Ada juga headset atau apapun, gunakan dengan bijak. Upayakan suara volume yang kita masukkan, kita delivery ke telinga kita itu untuk secara personal tentunya ya, secara individual itu jangan terlalu keras. Kalaupun butuh terlalu keras untuk pleasure itu ya musik supaya asik gitu ya. Ya tidak terlalu keras amat, dan jangan lebih dari 2 jam dalam sehari. Lebih dari 2 jam. Walaupun sedang-sedang saja, jangan upayakan jangan pula tiap hari kan gitu kan. Karena tingkat sensitivitas sel-sel telinga di dalam juga berbeda-beda. Nah,
Kemudian tips yang lain adalah mungkin dari sisi kesehatan telinga ya. Jangan korek-korek telinga dengan sembarangan ya. Ada cotton bud atau apapun ya. Tuh jangan sering-sering juga. Oh, jangan Iya, jangan sering-sering juga ya. Kalaupun menggunakannya, mungkin nasihat kecil saya sebagai dokter THTKL adalah belilah atau apa tuh cotton bud tuh yang bagus ya. Kadang-kadang saya tengok ada yang tipis ya, kadang-kadang dia lepas gampang itu. Kapas-kapasnya itu, Dok. Iya, kemudian sebelum kita gunakan, itu kan kapasnya itu kan ujung-ujungnya sama itu. Secara saya yakin hampir kalau udah ujung satu dipakai, dibalik pakai ujung sebelah lagi. Iya. Iya kan gitu. Sayang aja dibuang kalau dipakai. Boleh juga cukup satu aja atau kalau dua-duanya dipakai, cucilah tangan dulu pakai air sabun. Setelah itu lap pakai handuk yang bersih ataupun dengan tisu. Baru pegang cotton budnya, baru bersihkan. Apa tips yang lain? Bersihkan tidak terlalu keras, lembut-lembut saja. Jangan lebih daripada 1 cm atau 1,5 cm ke dalam. Oh, jangan sampai masuk-masuk biar bersih nih gitu kan. Nanti lecet, Iya. kena infeksi, otitis eksternal. Itu dia. Jangan dalam kali, nanti kenapa? Genang telinganya. Iya. Ada juga yang berat tidak bisa diatasi, ya memang kayaknya harus ke dokter. Iya. Oke, Dok, ada lagi nih pesan-pesannya mungkin. Ya, mudah-mudahan pesan saya adalah telinga kita itu aset kita. Benar. Ya, aset kita. Jagalah, gunakan teknologi gadget kita, tadi bahasan kita dengan benar. Peliharalah juga dengan cara yang benar juga. Mengorek telinga, membersihkan telinga, cara yang adalah bagus, tapi harus dengan cara yang benar juga. Kemudian tadi ada sedikit kita bahas, gunakan obat-obatan dengan bijak juga. Terutama sebenarnya, ya ini bukan anak muda, bukan milenial saja ya. Ibu-ibu hamil, terutama hamil muda ya, jangan gunakan obat sembarangan. Ya, karena apa? Bisa menyebabkan efek obatnya ke janin yang dia kandung. Beberapa akhirnya menderita ketulian setelah lahir. Ini agak melebar-lebar bahasan dari Earphone tadi ya. earphone tadi jaga. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Dokter Ibrahim. Semoga para pendengar sahabat Tribuners juga ini sangat bermanfaat sekali pastinya, Dok. Iya. Walaupun menyebar kemana-mana, tapi itu semuanya memang bermanfaat untuk Iya. kehidupan sehari-hari pastinya. Ya pokoknya kalau ragu memang ke dokter. Ke dokter Ibrahim juga boleh. Nah, benar, cari benar. saja lah yang botak, yang baik hati. Biasanya dokter di rumah sakit mana, Dok? Saya sebenarnya di Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad hari Jumat khusus onkologi ya. Iya. Tapi Senin, Selasa, Jumat, Sabtu siang sampai sore saya di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Nah, bisa cari kalau nggak di RSUD Arifin di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Bros Panam, iya, itu dia. Ya, oke Dokter Ibrahim, terima Oke. kasih sudah main-main ke Tribuners. Terima kasih waktunya, maaf mengganggu waktunya juga. Mungkin dokter ada keperluan di luar. Oke. Terima kasih sudah Iya. menyempatkan waktunya. Oke sahabat Tribuners, sampai jumpa.